Surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu ayat 9. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Fungsi ilmu pengetahuan, mana sudah ditulis? Belum. Ya, sudah. Kalian saya baca, kalian tulis apa fungsinya ilmu pengetahuan. Fungsi ilmu pengetahuan itu yang pertama adalah alat untuk mencari kebenaran. Alat untuk mencari kebenaran. Bahwa agama Islam itu memang betul-betul agama yang alat untuk mencari kebenaran. Kita harus ngerti, harus tahu, bisa menunjukkan dalilnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan sebagai syarat amal soleh. Syarat amal soleh. Yang ketiga, alat ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber alam guna mencapai ridho Allah. Alat untuk mengelola sumber alam. Tadi yang kedua sebagai syarat amal soleh. Jadi akan kita ingin menjadi orang yang beriman harus punya bekalnya ilmu. Orang yang iman itu harus bagaimana? Harus syarat apa? Ilmu pengetahuan adalah sebagai alat untuk mengelola sumber alam. Jelas kita harus bisa memanfaatkan alam, kita harus punya ilmunya, ya kan? Karena di alam ini Allah sudah menciptakan alam ini untuk manusia, untuk dimanfaatkan, untuk diolah, untuk dilestarikan. Karena tidak semua apa yang ada di alam itu langsung bisa kita nikmati, tapi perlu pengolahan lebih dulu. Ya, untuk mengolahnya itu kita harus punya ilmu. Tambang emas, kalau tidak punya ilmunya ya tidak bisa untuk mendapatkan, ya lah. Untuk memanfaatkan nggak bisa, maka harus punya ilmunya. Yang keempat, sebagai alat pengembangan daya pikir. Alat pengembangan daya pikir. Terus yang ke-5, iman dan ilmu pengetahuan dapat mengangkat derajat manusia. Manusia bisa diangkat derajatnya oleh Allah apabila kita iman dan memiliki ilmu. Ayatnya ini dalilnya surat apa ini? Bahwa manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya kan? Allah akan mengangkat derajat. Ya fa'illah, Allah mengangkat derajat. Siapa yang akan diangkat derajatnya?
alladzina amanu, orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu pengetahuan. Darajatun, beberapa derajat, dan diangkat beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat Mujadilah bisa ayat 11. Nomor 6, aplikasi ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah lebih baik. Aplikasi ilmu pengetahuan dalam bentuk dalam bentuk karya ilmiah lebih baik daripada tetesan darah para pejuang. Atau silakan. Berarti karya ilmiah itu lebih baik dari tetesan darah. Makanya dulu zaman Rasulullah, zaman Rasulullah masih hidup, banyak orang yang bondong-bondong menghadap Rasulullah ingin ikut perang, karena kalau matinya syahid dan walal jannah. Nah, yang ikut perang ya orang yang punya memiliki ilmu perang, lainnya nggak usah ikut perang, menuntut ilmu, belajar di rumah itu bahkan lebih baik, ya kan? Kalau nggak punya ilmunya itu lebih baik belajar dan bisa nanti bisa mengajarkan kepada yang lain, karena kita itu manusia itu wajib loh ya ikut mensyiarkan agama, dakwah, walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah agama itu walaupun hanya satu ayat. Semua umat Islam kewajiban. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ila sabilillah, ke jalan ajaklah ke jalan ila sabilillah, jalan bil hikmah, dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Tidak boleh pakai kekerasan, harus dengan cara yang baik. Kalau dengan kekerasan mesti akan melarikan diri nanti. Iya ya, agama Islam itu agama yang tidak ada orang yang simpati nanti. Makanya harus dengan cara yang baik, dengan pengajaran yang baik, dengan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah itu. Ya, justru dengan cara-cara yang baik itu maka orang banyak yang simpati, banyak yang mengikuti. Tidak boleh dengan kekerasan. Ini juga ada dalilnya. Ini tidak salah surat ayat 59. Kadang-kadang saya kemarin di tengah jalan ya, baru ingat dalil. Kadang pas ya ini kadang gampang, wajar, manusia itu sifatnya lupa. Itulah fungsi-fungsi ilmu pengetahuan. Kalau sumber ilmu pengetahuan jelas Al-Quran, hadis. Terus apa lagi? Sumbernya dari diri sendiri, dari alam semesta maupun sejarah. Ini sumbernya ilmu pengetahuan. Pertama ya Al-Quran, hadis. Dan ini tadi tambahan saja. Kita lanjut sumber hukum Islam ya. Absen sekalian, absen yang baru hadir absen. Kemarin
sudah kita awali ya, sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Quran. Apa artinya Al-Quran ini? Coba, siapa? Kemarin sudah dipelajari ya, Al-Quran artinya apa? Pedoman hidup manusia. Arti menurut bahasa maupun menurut istilah. Menurut bahasa Al-Quran artinya apa? Bacaan. Nah, bacaan umat Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu, kita membaca Al-Quran itu kalau kita baca pada hari-hari biasa, seperti ini kan hari biasa, 1 huruf 1 pahala. Kalau kita baca di bulan yang istimewa, di hari yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, maka 1 huruf 10 pahala, lipat ganda. Makanya kalau di bulan Ramadan, ya melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan itu pahalanya lipat ganda. Pahalanya lipat ganda. Al-Quran saja 1 huruf 10 pahala. Coba bayangkan, wong urip ning donya iki anake amal baik, amal buruk, ini yang dicatat kebaikan dan kejahatan, kejelekan. Dan ini nanti akan ditimbang. Kalau kita membaca Al-Quran 1 lembar saja sudah berapa ratus huruf. Ya. Iman lah ditinggal, ya kan? Ya. Pahalanya mesti kita dijauhkan dari godaan setan. Setan kalau dibacakan ayat Al-Quran panas, ya kan? Makanya orang di ru'yah itu kalau dibacakan ayat Al-Quran mesti gak betah. Orang yang taat beribadah, ya kan? Setiap hari kita baca Al-Quran, kalau ada setan yang masuk ke dalam tubuh gak betah, nanti mesti akan. Makanya kita harus berusaha setiap hari, harus baca Al-Quran, walaupun hanya sedikit. Misalkan 1 minggu kita baca 1 juz atau 2 juz seminggu sepisan, 1 juz itu lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin setiap hari. Syukur-syukur kalau bisa banyak juz. Ini diusahakan. Ora iso maghrib, menanti isya itu waktunya kan pendek, ya kan? Ini kalau bisa ya setelah maghrib, nggak bisa ya setelah subuh, terserah. Ya toh, pokoknya dalam sehari harus ada baca Quran. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran. Ya Allah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Rasam di rumah. Jangan inginnya keluar saja. Kita harus biasakan membaca Al-Quran di rumah. Jadi Al-Quran itu menurut bahasa apa? Bacaan. Menurut istilah adalah kumpulan wahyu Allah. Nah, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk digunakan menjadi apa? Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar sejahtera dan bahagia hidupnya dunia akhirat. Jadi Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu Allah.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah bukan langsung kepada umat manusia, tapi melalui Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril, pembawanya malaikat Jibril. Digunakan sebagai apa? Pedoman hidup agar manusia hidupnya bahagia, sejahtera dunia akhirat. Itu arti Al-Quran menurut Istilah. Karena Al-Quran itu wahyu Allah, jadi langsung dari Allah, bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi, Rasul, bukan, tapi langsung wahyu Allah, dari Allah. Makanya pasti benar, la raiba fi. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Artinya Quran itu pasti benar. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu yang dimaksud kitab Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi pasti benar. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan hudalil muslimin, petunjuk orang Islam. Petunjuknya orang yang bertakwa, orang yang iman. Yang bertakwa itu orang yang iman. Orang yang iman itu mesti Islam. Tapi kalau Islam belum tentu iman. Makanya bukan hudalil muslimin, bukan petunjuk orang Islam. Karena Islam ada orang Islam yang KTP, ya kan? Nah, orang Islam yang KTP itu bukan orang yang iman. Lah iman itu mesti Islam, lah Islam itu belum tentu iman. Makanya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah itu orang yang takwa, orang yang dekat dengan Allah. Dari kata qawiyun artinya dekat, orang yang selalu taat dengan perintah-perintah Allah, taat menjauhi larangan Allah. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya orang yang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan adanya barang yang gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Yang gaib ada, tapi panca indera tidak bisa menjangkaunya. Termasuk Allah, termasuk setan. Ada enggak? Ada. Termasuk jin, surga, neraka, ada. Tapi tidak bisa ya kan? Ini barang gaib. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Ya kan? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, orang yang beriman dengan adanya yang gaib, barang yang gaib. Yang dikatakan iman itu diyakini dalam hati, hatinya yakin, diikrarkan dengan lisan, lisannya mengatakan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau yakin jadi ada bukti fisik, yakin dengan adanya Allah ya, menyembah Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan hukum Islam. Ini bukti fisik. Iman ini namanya, diamalkan. Orang agar ngomong, mulutnya ngomong, aku percaya, saya mulutnya mengatakan, tapi bukti ini orang enek. Nah itu bukan orang iman, bukan orang yang takwa. Makanya cirinya orang yang takwa betul-betul alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nomor 2, mendirikan sholat, melaksanakan sholat sehari 5 kali.
Sholat itu amal ibadah yang paling utama, yang paling penting, yang akan dihisab besok di hari kiamat. Pertama kali, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati sholat. Amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab, yuhasabu, yang akan dihisab besok di hari kiamat, yaumal qiyamati sholat. Fa'in sholahat sholaha sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, maka baiklah amal perbuatan yang lain. Wa in fasadat, dan jika sholatnya rusak, fasada sa'iru amalihi, maka rusaklah amal perbuatan yang lain. Patokane sholatnya tertib ora, ikhlas ora. Lek ikhlas iki didelok ada orang atau ndak, ada orang diperintah atau ndak diperintah, waktu sholat ya sholat, karena Allah. Ora kok lek enek kancane akeh, lek diperintah budal, lek ora ya ora. Itu namanya ora ikhlas. Kalau ikhlas sekecil apapun pasti ada imbalannya, ada pahalanya. Ikhlas. Bahkan puasa saja, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena imannya, wahtisaban dan mengharapkan ridhonya, ghufiralahu, maka akan aku ampuni ma taqaddama, segala kesalahannya, dosa-dosanya, min dambi yang telah lalu. So di bulan Ramadan lek ikhlas, dosane sing wis dilakoni diampuni. Hadis sahih ini. Ya, tak pernah dengar tak? Nah, apalagi sholat, puasa, zakat ini kan satu paket. Orang Islam harus melaksanakan dengan ikhlas. Dunia Islamu ala khamsin, didirikan Islam atas 5 perkara. Ini pun Islam itu harus, tidak boleh sholat ya kudu sedina di 5, tidak boleh sesuai dengan namanya Islam. Ora ping 4, ping 3, ping pindho sak kobere. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Belum masuk waktunya ora sah, lewat waktunya dosa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah aku tentukan waktunya atas tiap-tiap orang mukmin. Kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat, makanya jangan dilaksanakan dengan ikhlas, karena jadi wa yuqimuna shalah, ciri-cirinya orang yang takwa. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini surat apa tuh? Al-Baqarah lah, awal lah. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nomor 1, wa yuqimuna shalah. Yang kedua, mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang mau menafkahkan rezekinya kepada orang yang membutuhkan, yang tidak mampu menafkahkan rezeki. Ya lah. Yang menafkahkan rezeki, ada yang sedekah, ada yang sedekah itu tolak balak ya. Apalagi ini kemarin Rebo Mekasan, Allah menurunkan balak berapa? 360.000 balak. Mulane kon sholat tolak balak, sholat awabi bidafil bala 4 rakaat, langsung 4 rakaat boleh, 4 rakaat 2 kali salam boleh. Rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca
Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar 17 kali. Rakaat kedua surat Al-Kautsar, Al-Ikhlas 5 kali. Terus kalau yang ketiga surat setelah Fatihah surat Al-Falaq 1 kali. Terus rakaat yang keempat setelah Fatihah An-Nas 1 kali. Balak nih. Kemarin anak saya mau berangkat kemarin saya mau ngambil skripsi saya nanti aja, besok aja gitu. Ini Allah menurunkan balak. Makanya waktunya kapan untuk sholat awabin didafil balak? Sholat balak ini waktunya setelah maghrib sampai ini isya, atau kalau kita pagi hari nggak bisa ya setelah sholat duha. Sholat duha. Moga rezeki Allah memberikan rezeki kepada kita, dilancarkan rezekinya. Kon ngegane di sedekah. Sedekah itu tidak hanya dengan uang ya. Sedekah itu dengan zikir juga bisa bikin, bukan zikir dan sedekah. Sedekah itu tolak maka biar dijauhkan dari balak yang sering bersedekah dengan ikhlas. Terus dirinya tadi biar pisan ya apa tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan adanya barang yang gaib, orang yang mendirikan sholat, terus orang yang mau menafkahkan rizkinya kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, walladzina dan orang-orang yang yu'minuna beriman, walladzina yu'minuna bima unzila, bi dengan ma apanya, bima unzila apa yang diturunkan oleh Allah, bima unzila ilaika kepada kamu. Berarti apa yang diturunkan Allah kepada kamu? Kitab apa? Al-Quran. Kitab kita kan Al-Quran. Awake dhewe ya kudu iman, percaya dengan adanya kitab yang diturunkan bima unzila ilaika kepadamu. Iman itu apa? Ya ora mek percaya Al-Quran ini kitab sebagai pedoman hidup, ya diamalkan. Namanya iman itu percaya dan diamalkan. Mulutnya mengatakan, hatinya yakin, dibuktikan dengan perbuatan. Quran ya dibaca, dipelajari maknanya, diamalkan dalam kehidupan. Maca tak oleh pahala, ngrungokne tak oleh pahala. Apa neh maca apalagi hafal, hafid. Nah, dijamin masuk surga. Termasuk orang tuanya dijamin arbusnya Allah. Karena apa? Orang tua yang mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran dijamin juga masuk surga. Mulane sok lek duwe anak usahakan bisa hafal Quran. Ketika istrinya mengandung, sebelum mengandung suruh berdoa. Kalau mengandung, ketika istrinya sudah positif, sering baca Quran, surat Yusuf, surat Maryam, pokoknya maca Quran, sering dirungokne Quran. Lah ibuke kesel maca ya, HP apa-apa sing dirungokne jero weteng iki dalam perut itu terus bacaan Al-Quran. Lahir ya diadani telinga kanan, diadani telinga kiri. Iya kan?
tirakat tenan doa kepada Allah supaya Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kami keturunan anak yang soleh atau solihah. Minta kepada Allah anak saya soleh, soalnya lah anaknya soleh solihah, orang tuane ya katut, iya kan? Nah, karena kalau anaknya soleh, kalau orang tuanya sudah mati, anaknya ya taat yang wong tuanya sudah mati ya didongakne. Coba lihat anaknya mursa, penggayanin main, penggayanin wong tua ya ikut dong. Karena apa? Orang tua adalah pemimpin keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kamu pimpin. Orang tua adalah pemimpin keluarga. Piye lek didik anake, lek mimpin anake, anak bojone. Dipimpin, dijak, yang mengajari anak itu lahir dalam keadaan suci, dia menjadi, ya kan? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fa'abawaihi au yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Islam atau Majusi. Tapi tergantung orang tuanya pendidikannya piye lan didik anake. Anak wong Islam ya kudu dididik agama, diwarai ngaji, diwarai sholat ya. Lek anake ora diwarai, anake dadi anak mursal, wong tua ya melok di pemimpin keluarga ya melok disiksa. Piye lek mimbing anake disiksa wong tuane. Tapi lek anake saleh, wong tua melok katut. Makanya cari pendamping ya kudu sing seiman, sekufu, sing iso dadi imam, sing iso dadi ndidik agamane sing kuat, aja syukur, aja bondo sing digoleki bondo.